Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan serial proof edisi yang ke-29. Kemarin kita sudah membahas tentang urutan pada bilangan real. Ini kita ada punya himpunan bilangan positif, kemudian yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Terakhir kita buktikan bahwa satu lebih besar dari 0 ya. Ada sifat yang terlewat yang tidak saya buktikan kemarin. Sebentar. Oke. Jadi salah satu sifat penting yakni sifat ketransitifan urutan. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Ini ya. Oke, ini make sense, tapi kita mencoba untuk membuktikannya lewat sifat bilangan positif ya. Oke, kalau kita punya seperti ini, maka ini sama artinya dengan B kurang A unsur di P, yaitu definisi dari bilangan positif. Kalau B kurang A unsur di P, artinya B lebih besar dari A. Yang ini, dia artinya C kurang B unsur di P. Kemudian kita punya sifat bahwa kalau kita punya dua unsur positif, maka hasil penjumlahannya juga positif. Akibatnya, kalau kita jumlahkan B min A ditambah C min B, ini unsur di P ya. Tapi ini kalau disederhanakan ya, ini bisa ditulis ulang jadi seperti ini. Dia unsur di P, B ditambah min B dia sama dengan 0, jadi hasilnya kita punya C kurang A unsur di P. Ini menunjukkan bahwa C lebih besar dari A sesuai yang kita inginkan di sini, atau A kurang dari C ya. Ini disebut sifat ketransitifan ketasamaan ya. Oke, berikutnya kita akan buktikan bahwa jika A positif, maka seper A juga positif ya. Oke, karena ini A-nya. Oke, kita pakai apa? Pakai kontradiksi ya. Andai pertama kita lihat bahwa seper A itu nggak pernah 0 ya. Jadi kalau seper A 0, andai seper A sama dengan 0, maka kalau dikalikan dengan A kali seper A sama dengan A kali 0 sama dengan 0. Padahal kita tahu bahwa A kali seper A itu sama dengan 1 ya. Jadi ini kontradiksi, sehingga nggak mungkin seper A sama dengan 0 ya. Oke, sekarang andai kan seper A itu cuma punya 3 kemungkinan berdasarkan sifat trikotomi, bahwa suatu bilangan real itu cuma bisa dia positif, 0 atau negatif ya. Kita sudah membuang kemungkinan bahwa seper A itu 0. Kita lihat apa yang terjadi kalau seper A itu negatif ya. Maka menurut sifat yang kemarin kita buktikan, kalau kita punya ketasamaan dikalikan dengan bilangan yang negatif, maka tandanya berubah tanda ya. Oke, jadi dari A lebih besar dari 0 dikali seper A yang negatif, maka kalau kita kalikan kedua ruasnya, seper A kali A, dia akan berubah tanda seperti ini ya, lebih kecil dari seper A dikali 0. Seper A dikali 0 sama dengan 0, seper A dikali A ini sama dengan 1, sehingga kita dapatkan 1 kurang dari 0. Dan nggak benar itu, karena kemarin kita sudah buktikan bahwa 1 itu lebih besar dari 0. Jadi ini juga terjadi kontradiksi. Oke,
Jadi di sini kita baru saja menunjukkan bahwa 1/A nggak mungkin 0, 1/A nggak mungkin negatif, maka nggak ada kemungkinan lain, karena setiap bilangan hanya punya 3 kemungkinan. Dia bisa 0, dia bisa negatif, atau dia positif. Jadi mau nggak mau, haruslah 1/A itu positif, kalau A-nya positif. Ya. Oke. Ini akan berguna untuk apa ya? Tadi saya lupa ya. Oke, kita punya sifat berikut. Jika AB positif, maka kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Ya. Oke. Oke. Kita buktikan. Oke, pertama, kalau AB sama dengan 0, A nggak mungkin 0, ya. Karena AB positif, A tidak sama dengan 0. Why? Karena kalau A sama dengan 0, maka A dikali B itu sama dengan 0. Jadi kontradiksi. Tadi katanya positif, tapi di sini dia 0. Jadi nggak mungkin A-nya 0. A-nya haruslah tidak 0. Nah, kalau A-nya tidak 0, ada 2 kemungkinan. A-nya positif atau A-nya negatif. Ya. Jadi kita tinjau kasus A positif. Oke. Kalau A-nya positif, maka menurut tadi 1/A juga positif. Ya. 1/A positif, kemudian AB positif. Kalau kita punya 2 bilangan positif dikalikan, hasilnya positif. Akibatnya 1/A kali AB dia positif. Tapi 1/A dikali A itu sama dengan 1. Jadi ini kalau disederhanakan dia jadi B positif. Jadi untuk kasus A-nya yang positif, haruslah B-nya positif. Ya. Yang kedua, kasus A-nya negatif. Ya. Kalau A-nya negatif, maka min A yang positif. Ya, ini menurut ini definisi dari bilangan negatif. Bilangan negatif itu kalau inverse penjumlahannya positif. Lagi-lagi menurut tadi akibatnya 1 per min A dia positif. Ya. Nah, kemudian A dikali B kita sudah buktikan dia sama dengan min A kali min B. Dan ini katanya positif. Ya. Dari dua hal ini kita akan kalikan 2 bilangan yang positif. Ini haruslah hasilnya juga positif. Nah, tapi ini 1 min A itu inverse perkaliannya min A. Jadi perkalian ini sama dengan 1. Ini akibatnya min B-nya positif. Tapi min B positif itu sama artinya dengan B lebih kecil dari 0. Oke, jadi kita punya A dan B keduanya negatif, atau A dan B keduanya positif. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita punya sifat, misal A bilangan real sehingga 0 lebih kecil sama dengan A. Nah, ini lebih kecil sama dengan itu cuma menuliskan bahwa A unsur di P atau A sama dengan 0. Ya. A lebih kecil sama dengan 0. Dan dia lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon positif. Maka A sama dengan 0. Ya. Bilangan non negatif yang selalu lebih kecil dari setiap bilangan positif hanyalah 0. Ini kurang lebih bilang seperti itu ya. Yang tentunya cukup make sense ya. Oke, bukti. Pertama,
karena satu unsur di P, satu positif, satu ditambah satu unsur di P. Ya. Dan ini yang kita sebut sebagai 2. Ya. 2 itu adalah nama untuk 1 ditambah 1. Akibatnya 1/2 dia unsur di P juga, atau 1/2 itu positif. Ya, nggak surprising juga. Kita juga tahu, tapi ini kita berusaha untuk menjustifikasi semuanya dari aksioma ya. Tadi kita buktikan kalau A unsur di P, 1/A unsur di P. Jadi setengah unsur di P ya. Nah, sekarang andai A tidak sama dengan 0 ya. Nah, karena A-nya itu positif atau 0, berarti A-nya harus positif ya. Maka A positif ya. Oke. Nah, sekarang karena setengah unsur di P, akibatnya setengah dikali A. Ingat, kalau kita kalikan dengan unsur positif, suatu unsur positif kalikan positif masih positif. Jadi setengah A juga positif ya. Nah, karena setengah A itu positif dan setengah A ditambah setengah A, oke, ini sama dengan apa? Ini saya berusaha untuk nggak menggunakan pengetahuan aritmetika kita sehari-hari. Ya, tentu saja sama dengan A ya, tapi kita berusaha untuk untuk menggunakan aksioma kita agar bisa bilang ini setengah A tambah setengah A itu sama dengan A. Gimana caranya? Ini kayak kita bisa faktorkan setengah tambah setengah kali A. Oke. Nah, setengah tambah setengah itu dia apa? Inverse-nya 2 ditambah inverse-nya 2. Ini sama aja dengan 1 dikali 1/2 ditambah 1 dikali 1/2. Ya. Kemudian kita bisa faktorkan gini. Nah, ini kan sama dengan 2. Dan setengah adalah inverse perkaliannya dari 2. Jadi ini betul sama dengan 1 kali A sama dengan A. Nah, apa yang mau saya tuliskan? Setengah A tambah setengah A sama dengan A. Berarti Oke, jadi kita punya setengah A positif. Harusnya ini nggak perlu ya yang sebarusan. Setengah A positif. Oke. Kemudian dikali 2, karena 2 positif juga kita kalikan, maka A positif. Sorry. Saya pengennya A lebih besar dari setengah A. Kenapa? Kenapa A lebih besar dari setengah A? Ya, jadi A lebih besar dari setengah A itu sama aja dengan bilang A sama dengan ini, A dikurang setengah A. Jadi ini penting juga ya, yang tadi A dikurang setengah A sama dengan setengah A tambah setengah A kurang setengah A. Tadi kita buktikan setengah A tambah setengah A sama dengan A. Jadi ini sama dengan setengah A. Dan kita tahu tadi setengah A positif. Kalau kita punya X kurang Y positif, artinya A lebih besar dari setengah A. Dan setengah A dia positif. Nah, sekarang jadi kalau kita ambil epsilon 0 sama dengan setengah A, maka A ini menyalahi sifat yang tadi. Kan tadi bilangnya A itu lebih kecil dari semua bilangan positif, tapi ternyata di sini kita menemukan A lebih besar dari epsilon 0, suatu bilangan yang positif. Kontradiksi. Ingat, tadi kita inginnya A itu lebih kecil dari semua bilangan yang positif.
Kemudian kita andaikan ada A yang memenuhi sifat ini dan A-nya positif. Ternyata nggak bisa karena ada bilangan positif yang lebih kecil dari A. Ya. Jadi ini kontradiksi ya. Berarti yang mana yang salah? Yang salah adalah pengandaian bahwa A-nya positif. A-nya haruslah pengandaian A-nya positif. Haruslah A-nya sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0. Oke, sebagai penutup kita buktikan apa yang disebut dengan AMGM versi yang paling sederhana. Jika ini kesamaan arithmetic mean, geometric mean. Jika AB positif, maka A ditambah B per 2 lebih besar dari akar AB. Nah, kita perlu ini dulu sepakat dulu apa sih arti dari akar? Akar A artinya bilangan positif yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri sama dengan A. Hasilnya A. Nah, itu arti dari akar A. Dan ini ditekankan bilangan positifnya. Ya, jadi misalkan akar dari 9 apa? 3 aja ya. Bukan plus minus 3. Akar 9 itu 3. Karena akar itu adalah bilangan positif yang jika dikuadratkan adalah bilangan yang ada di dalamnya sini. Jadi akar A adalah bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya adalah A. Oke. Jadi akar AB ini adalah bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya adalah AB. Ya. Oke, kita akan lihat ini bukti. Kita tinjau akar A dikurang akar B dikalikan dengan dirinya sendiri. Ya. Ingat kemarin kita sudah buktikan bahwa setiap bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya selalu positif. Ya, ini pangkat 2 ini sebagai shortcut untuk menyatakan perkalian dengan dirinya sendiri. Ya. Oke. Tinjau ini kita tahu dia ini kita tuliskan dulu jika A lebih besar dari B. Ya. Oke. Oke. Atau kita ini aja deh, Ini tadi kesamaannya, bunyinya harusnya lebih besar sama dengan. Ya. Jadi di sini ini kita nggak perlu khawatir, ini akan lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi kalau A-nya nggak 0, kemarin kita buktikan bahwa A kuadrat itu positif. Tapi kalau A-nya sama dengan 0, tentunya A kuadrat sama dengan 0. Dengan demikian, A kuadrat itu nilainya cuma bisa 0 atau positif. Jadi kita boleh menuliskan seperti ini ya. Akar A kurang akar B dikuadratkan itu, dia bisa 0 ataupun dia bisa positif. Ya. Nah, kita kalikan. Akar A kurang akar B dikalikan dengan akar A dikurang akar B. Ini hasilnya sama dengan ini dikali ini. Menurut definisi akar A kalau dikalikan dengan akar A, dia hasilnya adalah A. Ya. A dikurang akar A kali akar B dikurang akar B kali akar A. Itu karena komutatif kita bisa tuliskan juga akar A dikali akar B. Dan ini dikurangi B, ya. Ditambah minus akar B dikali minus akar B, dia sama dengan B. Dan ini hasilnya adalah positif, ya. Jadi kita punya A, pindahkan si B-nya, A ditambah B lebih besar dari akar A akar B ditambah akar A
akar B. Jadi kita punya A tambah B lebih besar dari 2 kali akar A akar B. Ini lebih besar sama dengan semuanya. Ya, sehingga kita dapatkan A tambah B per 2 lebih besar sama dengan akar A kali akar B. Oke, kita belum menuliskan dalam bentuk seperti ini karena kita belum menunjukkan bahwa akar A, ya, atau Anda buktikan aja ya. Anda buktikan aja bahwa yang ini itu sama aja dengan akar AB. Ya. Nah, ini sebetulnya statement dari ketasamaan AMGM-nya belum lengkap. Ada tambahannya bahwa mereka yang kiri dan kanan persis sama jika dan hanya jika A-nya sama dengan B. Tapi karena waktunya biar nggak terlalu panjang, nggak akan saya buktikan. Ya, mungkin Anda bisa mencobanya atau kita akan singgung di lain kesempatan. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu berhormat.